Maaf ya saudara, tadi sinyalnya ini mati. Kita lanjutkan ya. Tadi kan pestisida itu ada 3 ya. Yang pertama ada insektisida, yang kedua ada fungisida, yang ketiga ada akarisida. Nah, untuk insektisida itu berfungsi adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga. Terus fungisida itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh fungi. Fungi itu adalah jamur, patogen penyakit gitu ya. Dan yang ketiga adalah akarisida. Akarisida itu hampir sejenis mirip dengan insektisida, namun dia dari singkatan juga bisa kita ketahuin ya, kalau misalkan dari bahasa biologi itu alkali ya. Alkali itu adalah sejenis laba-laba, terus tungau dan sebagainya. Berarti akarisida itu adalah bahan kimia yang dibuat untuk mengendalikan hama alkali seperti itu ya. Nah, mungkin untuk edukasi ya, kita tahu kan sekarang ini kan untuk zaman petani milenial ya. Sekarang itu petani itu kan beda ya. Kalau yang dulu itu disebutnya petani konvensional begitu ya. Kalau yang kayak misalkan udah tua ya, mungkin kita nenek kakek kita itu masuknya petani konvensional begitu ya. Ini suaranya jadi gini adalah ya. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau misalkan petani konvensional itu, mereka itu dulu kan zaman dulu gitu kan, belum maju seperti sekarang. Bidang pertanian tuh belum maju seperti sekarang ya. Kita dilihat dari benih. Contoh padi kan, dulu padi itu misalkan cuman satu namanya bibitnya bibit apa gitu kan, IR misalkan. Terusnya dari Institut Pertanian terus dikembangkan kan, ada misalkan Pokja, ada IR berapa melakukan persilangan demi persilangan untuk membuat benih baru yang lebih unggul begitu. Nah, untuk interval panen juga, untuk dulu kan bisa nyampe 6 bulan. Sekarang kan padi ada yang cuma 3 bulan. Malahan ada yang bibit saya kurang tahu ya, yang baru itu misalkan setelah habis dipangkas bisa tumbuh lagi itu kan. Nah, begitu juga dengan perkembangan pertanian seperti sekarang. Nah, makanya untuk teman-teman semuanya yang masih muda jangan gengsi gitulah. Naon sih Kang Deni? Misalkan budak kene Gus tani gitu kan, naonan lah mending gawe ka pabrik. Nah, itu adalah persepsi yang salah ya kalau menurut saya. Justru kita tuh harus belajar mengembangkan apa yang ada di daerah kita gitu kan. Usahakanlah kita belajar mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Intinya kan gini ya teman-teman semua. Pada hakikatnya itu Tuhan menciptakan manusia itu supaya kita bermanfaat bagi manusia lainnya gitu kan. Nah, ketika kita menjadi, mohon maaf ya, misalkan kita jadi karyawan gitu kan. Nah, mungkin kita secara kebutuhan, secara finansial kita terjamin. Cuman kita kan cobalah kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Intinya seperti ini, berdikari sendirilah, berkarya kita. Apa yang bisa kita kerjakan lakukan. Nanti kalau misalkan kita sukses, nah kedepannya kan kita bisa merekrut orang lain, mempekerjakan orang lain dan sebagainya. Itu kan berarti kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita misalkan bisa mandiri, masalah materi uang itu nomor sekian itu ya. Yang penting kita bisa memenuhi apa yang Tuhan amanahkan kepada kita gitu. Allah amanahkan kepada kita. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya begitu. Nah, jangan sampai kita tuh hidup lalu meninggal. Fungsinya kita di dunia ini apa gitu. Jangan sampai menuat tanpa arti begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Tadi antara petani konvensional dan petani milenial. Nah, sekarang kita bahas ya dari mulai NPK. Untuk NPK itu ya, kan kalau misalkan petani dulu, NPK itu kan taunya apa sih NPK tuh? Ya kalau petani konvensional ya NPK udahlah aja NPK gitu. Nah, itu kalau misalkan kita yang belajar ilmu pertanian harus mengerti NPK itu apa. NPK itu sebenarnya singkatan ya saudara-saudara. Saya ambil contoh pupuk NPK ya, sebentar ya.
Atasnya kayak itu. Atos. Oh, atasnya. Saya tadi kan pas tos mau teh hasilnya ya. Sistem kece itu nah. Seksi mati cenah. Atas kata lah pun kasih pama kamang canda ka dieu. Geuneng kece itunya. Ya. Heeh. Kan atuh nuhnya nu canda. Orang tahu asa tos dari itu bisi eta nyanak nu ieu atau bisi di dia itu ada di gitu. Nah, contoh NPK kan, NPK itu ada misalkan yang kita ketahui yang subsidi yang apa namanya udah booming lah gitu, Ponska itu kan. Nah itu Ponska kan merupakan NPK gitu. Nah NPK Ponska itu ada angkanya. Nah mulai dari awal ya, NPK itu adalah singkatan, N-nya itu adalah nitrogen, P-nya itu adalah fosfor atau fosfat, dan K-nya itu adalah kalium. Nah, itu punya fungsi masing-masing ya. Kalau misalkan N itu fungsinya untuk apa sih? P itu fungsinya untuk apa sih? Dan K itu fungsinya untuk apa sih? Nah, kita sebagai petani milenial, petani yang masih muda harus kita pahami gitu. Biar tanaman kita mungkin nanti bagus, hasilnya sempurna, panennya melimpah begitu kan. Ya saya ambil contoh NPK nih ya. Ini nih. Contoh NPK Mutiara ya. NPK Mutiara itu ada angkanya kan, 16. Nah ini berarti tiap beli pupuk tuh dilihat ya, N ininya misalkan N yang pertama nih, N ininya 16 ya, P nya 16 dan K nya 16. Nah fungsi N ini adalah fungsinya itu untuk nitrogen ya, fungsinya itu untuk pertumbuhan ya. Fungsi N itu adalah untuk pertumbuhan, yaitu untuk daun supaya lebar hijau gitu kan, untuk batang. Nah itu fungsi N. Terus ada lagi fungsi P itu fosfor atau fosfat ya. Fungsi fosfat itu adalah untuk pertumbuhan akar, terus pembungaan ya, untuk mengangkut karbohidrat dari akar dan melakukan fotosintesis supaya semua unsur makanan itu disalurkan ke seluruh bagian tanaman begitu. Dan untuk yang terakhir yang ini nih 16 K itu kalium. Nah fungsinya itu untuk pembesaran buah ya. Jadi K itu adalah fungsinya untuk pembesaran buah begitu. Jadi kalau misalkan tanaman itu buahnya pengen isi, terusnya pengen melimpah, nah kita kasih apa ya, kasih pupuk yang mengandung kalium yang tinggi. Nah contoh ini yang kedua ada nih, pupuk Mutiara Grower ya teman-teman ya. Ini angkanya bisa dilihat ya, ini 15, 09, 20 ya. Nah ini maksudnya begini, berarti ini N nya ada 15, P nya 09, dan K nya 20. Berarti ini fungsinya adalah untuk pupuk generatif ya. Berarti kan kalau kita di sekolah dulu di IPA ya, tanaman itu menjadi ada dua fase ya, dua fase tanaman. Yang pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif gitu ya. Nah untuk fase vegetatif ini artinya adalah masa pertumbuhan tanaman gitu. Jadi dalam fase vegetatif itu yang dibutuhkan adalah unsur nitrogen dan fosfat yang lebih besar gitu. Soalnya kalium kan belum dibutuhkan. Tadi saya bilang kalium itu untuk fase pembuahan, untuk memperbesar buah dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi seperti di Ponska juga kan itu kandungannya kalau nggak salah ya, ralat kalau saya salah ya. Ponska itu kandungannya 12 untuk N-nya. Untuk P-nya itu kalau nggak salah 10, dan untuk K-nya itu 12. Nah, itu berarti pupuknya bisa digunakan untuk fase, sebenarnya sih bisa untuk pertumbuhan dan generatif juga bisa sih. Cuman kalau menurut saya itu gimana ya, kurang seimbang begitu ya. Jadi kalau untuk pupuk yang umum seperti Mutiara 16 ini, nah, kalau misalkan untuk generatif kita cari yang pupuk yang K-nya lebih besar. Contoh yang ini seperti ini, Grower. Nah ini ya. Nah, ini juga ada di toko ya, bagi teman-teman yang berada di daerah Simpang Karangnunggal, jangan lupa ya belanjanya di toko kami di sini, di toko Mandiri Jaya Agro, di depan garasi bus BMS ya teman-teman. Mungkin udah pada tahu ada ke pom bensin ya, yang di ya apa namanya ya,
Hah? Daerah teh daerah naon sih? Kan enggak. Karangtunggal, pokoknya pom bensin di Karangtunggal cuma ada satu kok ya. Silakan belanja ke sini, jangan lupa ya teman-teman. Di sini lengkap ya. Semuanya ada gitu. Produknya apa pestisida, pupuk semuanya ada ya gitu. Nah, jadi untuk materi kali ini saya sampaikan. Jadi saya nggak mau, pokoknya gimana ya? Kita sebagai petani muda jangan sampai nggak tahu apa itu NPK sih gitu. Pokoknya kebangetan kalau misalkan kita tuh yang namanya anak muda kan belajar ilmunya gitu kan. Masa sih nggak tahu NPK gitu? Jangan sampai kayak petani dulu NPK tuh apa? Ya udah NPK mah NPK we gitu kan. Ya itu konyol kalau menurut saya. NPK itu kita harus paham. NPK itu adalah singkatan, N-nya nitrogen, P-nya fosfor, K-nya kalium. Nah, mungkin cukup begitu. Sedikit-sedikit dulu aja ya. Mungkin di sini saya bukan menggurui ya. Cuman saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, barangkali ada teman-teman semua yang membutuhkan, terus yang berminat gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang jangan gengsi lah kita sebagai anak muda untuk menggeluti dunia pertanian gitu kan. Daripada kita misalkan keluar SMA ya, yang baru SMK, kita itu nyari-nyari pekerjaan gitu, nyampe ke kemana, ke Kerawang atau ke Jakarta, apalagi ke luar negeri jadi admin judul. Aduh, itu kan konyol gitu kan. Udah aja kalau misalkan ada lahan kecil, manfaatkan lah gitu. Karena saya juga udah mencoba menggarap gitu kan, untuk lumayan kok. Untuk tani itu enggak gimana ya, kalau bertani memakai ilmu insya Allah lah gitu. Contoh aja kita misalkan, bukan sebagai bahan perbandingan lagi nih, kita misalkan kerja UMR, contoh di Kerawang misalkan UMR 5 juta atau berapa lah. Kalau kita misalkan bisa ada kemauan, udah aja kita nanam apa, cabai kayak timun atau apa gitu kan. Bisa dicoba ya, bisa diikuti. Kalau misalkan nanam cabai aja 500 batang aja ya, kita di lahan sedikit, satu tumbak itu kan. Saya yakin kalau misalkan pengelolaannya bagus, terus dapat harga yang bagus, itu kita bisa menghasilkan sebulan kalkulasi bisa nyampe 9 juta lah per bulan gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa berkarya sendiri, ngapain sih kita harus jauh-jauh gitulah. Saya juga sebenarnya, misalkan teman-teman ada itu Pak Aep ya, atau Adi Mulyadi gitu kan, naon sih kudu tani dedekilan atau kumaha ya. Intinya seperti itu tadi, kembali ke hakikat hakikatnya manusia. Tuhan itu menciptakan manusia, tugas kita adalah bermanfaat bagi manusia lainnya, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya kita jadilah orang yang bermanfaat gitu. Misalkan kita berkarya, ya minimal atuh meureunnan da saya oge saruan teu bisa ngored teh euy. Terus terang saya teu bisa tak si Ajonya si Adi salemur jeung saya, ya orangnya bak koren gitu teu bisa. Tapi kan kita itu beda lah petani milenial gitu kan. Kalau masalah nyangkul terus nyangored, kita bisa nguruhkeun lah cek paribasana mah gitu kan. Setidaknya kita kan bisa mempekerjakan orang. Misalkan ada si ibi-ibi yang misalkan gak ada kerjaan, bi pangoredkeun. Nah itu kan kita udah memiliki manfaat bagi manusia gitu kan. Nah itu hakikatnya. Jadi kita tuh udah bisa menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk menjadi manusia itu harus menjadi manusia yang berguna begitu teman-teman ya. Ya mungkin untuk pembahasannya udah nyampe ya, nyampe situ aja dulu, pelan-pelan dulu. Jadi untuk saat ini saya terangkan dulu NPK ya. NPK itu jadi kita harus paham, NPK itu adalah singkatan ya. N itu nitrogen, P-nya itu fosfat, K-nya itu kalium. Seperti itu ya teman-teman. Ya untuk mungkin kedepannya untuk edukasi yang lainnya nanti bisa saya sampaikan ya, sedikit-sedikit aja gitulah ya, pelan-pelan. Dan bagi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia pertanian atau berdikari sendiri ya, saya sangat mendukung teman-teman. Ya untuk itu bagi yang membutuhkan silahkan ikuti channel saya di Facebook ini, akun saya sendiri, atau misalkan di channel YouTube saya ya. Ikut, nanti saya akan bagikan dari mulai pertama olah lahan, penyemaian, treatment penyemaian, terusnya pindah tanam, lalu perawatan fase vegetatif, perawatan fase generatif, sampai pemanenan saudara-saudara. Seperti itulah. Non jo bener ieu teh. Ulah trading wae jo, cilaka aduh tuturkeun si Timothy, aduh kacau euy, cilaka lah suram anjir.
Udah gitu teman-teman ya. Cukup sekian. Nanti setelah ini saya akan pergi ke lahan ya, ke lahan kita yang berada di Panaren Pamijahan. Nah, nanti saya di sana akan melakukan penaburan dolomit untuk bedengan ya, teman-teman. Tetap ikuti channel saya ya. Untuk di YouTube, ikuti channel YouTube saya Mandiri Agro Farming ya. Dicari aja nanti ketemulah gitu. Jangan lupa kalau misalkan udah subscribe, loncengnya diaktifin gitu. Percuma kalau misalkan subscribe doang tapi loncengnya nggak diaktifin, ini ketinggalan ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam beraktivitas. Semoga sehat selalu, berkah, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat selalu ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.